Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mitra Muslim, saya Siti Aisyah yang bersama Anda pagi ini menemani dalam program Ranah Publik edisi hari Jumat. Kita sudah masuk di 23 Syawal 1442 Hijriah atau 4 Juni 2021. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk Anda dan keluarga tercinta dan juga dipenuhi dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Untuk Anda yang mendengarkan kami melalui 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, terima kasih. Kemudian juga untuk Anda yang di Suara Muslim Radio Network, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban. Juga yang mendengarkan kami di 88,1 Angka 17 FM Temanggung Jawa Tengah, satu lagi di 96,2 Samara FM Tulungagung. Mitra Muslim, di pagi hari ini saya mengajak Anda untuk berbicara tentang perlawanan pegawai KPK yang terbuang. Ya, beberapa hari terakhir, bahkan mungkin dalam kurun waktu beberapa minggu yang terakhir begitu ya, Mitra Muslim, kita dihadapkan pada situasi yang memang membuat bangsa kita ini terpecah opininya begitu ya, berkaitan dengan KPK. Dan satu isu yang sangat yang sangat mengganggu dalam tanda kutip tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK yang terus menuai kritik dan juga kecaman. Screening dalam tanda kutip ala Orde Baru dengan dalih alih status kepegawaian tersebut dinilai sebagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kecurigaan tersebut semakin menguat ketika 75 pegawai yang dinilai memiliki integritas, kritis dan banyak menangani kasus besar dinyatakan tidak lulus. Juga tentang tidak masuknya nama-nama besar seperti Novel Baswedan dan sejumlah pegawai KPK seolah melengkapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Undang-Undang KPK hasil revisi. Sebelumnya berbagai cara untuk yang diduga melemahkan KPK ini terus dilakukan, mulai dari kriminalisasi pimpinan dan pejabat KPK, juga ada teror serta intimidasi hingga revisi Undang-Undang Anti Korupsi. Kemudian juga terpilihnya Firly Bahuri sebagai ketua KPK, ada pihak yang menilai sebagai bagian dari upaya penggembosan lembaga anti rasuah ini, Mitra Muslim. Aksi perlawanan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara ASN terus berlanjut. Yang terbaru, mereka mengajukan uji materi pasal terkait peralihan status itu ke Mahkamah Konstitusi MK pada Rabu 2 Juni yang lalu atau 2 hari yang lalu, sehari usai 1.271 pegawai lainnya yang lolos TWK dilantik. Lalu bagaimana sebenarnya nasib pemberantasan korupsi setelah drama TWK ini? Sebenarnya belum ending juga ya dramanya, karena masih ada banyak hal yang diselesaikan begitu ya berkaitan dengan hal ini. Saya ajak Anda Mitra Muslim untuk berbagi opini pagi ini di 03156245555 untuk telepon, kemudian untuk WA-nya di 0855300938. Anda juga bisa tuliskan komentar Anda melalui live chat di Suara Muslim TV. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan bagikan Mitra Muslim. Tentu banyak, kalau bicara tentang netizen zaman now ya Mitra Muslim, biasanya informasinya ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan media mainstream. Ya enggak juga sih, tapi ada beberapa hal yang memang cepat viral begitu ya di kalangan netizen berkaitan dengan isu-isu tertentu. Oleh sebab itu mungkin Anda memiliki informasi yang memang berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, silakan jangan ragu untuk membagikannya. Saya akan juga mengajak Anda insya Allah bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Hufron SHMH, sudah tidak asing lagi ya bagi Mitra Muslim. Beliau adalah pakar hukum tata negara dari Untak Surabaya. Sudah terhubung Mas Edi? Oke, baik. Coba kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Hufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat alfiat. Gimana kabarnya Mbak Ais? Alhamdulillah, kami semua di studio sehat Bapak. Dan kita masih tetap menaati protokol kesehatan melawan pandemi bersama. Oke, siap. Baik, kalau yang ini perlawanannya
dilakukan bersama atau yang bersangkutan saja nih Pak, kalau menurut Pak Gufron, berkaitan dengan tema kita di pagi ini, perlawanan dari pegawai KPK yang terbuang dalam tanda kutip. Baik, pertama saya ingin mengatakan bahwa ini adalah merupakan sebuah konsekuensi logis dari dikeluarkannya Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang revisi kedua dari Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ini adalah bagian dari pelaksanaan lebih lanjut yang di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu memang diatur, salah satunya adalah pegawai KPK itu akan berubah status menjadi ASN. Jadi dalam konteks kemudian alih status tadi itulah yang mestinya bahwa itu menurut saya tidak perlu adanya sebuah tes wawasan kebangsaan, tapi salah satu syarat itu syarat setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, itulah kemudian ada satu syarat, yaitu kemudian tes wawasan kebangsaan. Yang itu tidak diperintahkan oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, itu juga tidak diperintahkan di dalam PP nomor 41 tahun 2020 tentang pedoman alih status. Itu baru muncul di peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 yang itu baru mengatur tentang apa yang disebut sebagai tes wawasan kebangsaan atau assessment. Dari tes itulah maka namanya tes ya, itu munculkan yang disebut sebagai memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Bagi yang kemudian tidak memenuhi syarat, itulah yang kemudian diberhentikan. Ada persoalannya adalah sebenarnya alih status itu harusnya tidak berkonsekuensi adanya pemberhentian pegawai KPK atau tidak boleh merugikan pegawai KPK seperti dimaksud dalam putusan MK bahwa perubahan status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Termasuk dalam pidato Presiden Pak Jokowi kira-kira 15 hari yang lalu juga mengatakan bahwa alih status tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK. Tapi senyatanya ini kemudian merugikan 51 pegawai hak pegawai KPK yang tentu menurut saya itu bagian dari hak asasi yang memang harus diperjuangkan. Jadi ini sesuatu yang masih diuji kebenarannya, apakah betul bahwa pengaturan Perkom 1 tahun 2021 tentang tes wawasan kebangsaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut sebagian orang adalah bersifat membenturkan antara agama dengan Pancasila gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi itu yang kemudian masuk pada ruang-ruang publik gitu. Itu yang kemudian hendak dipersoalkan oleh pegawai KPK dalam berbagai saluran ke MK untuk menguji Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Dia ingin menguji juga apakah ada pelanggaran HAM, ada perlakuan yang diskriminasi, maka dia lapor ke Komnas HAM. Juga adakah yang disebut maladministrasi, maka mereka lapor ke Ombudsman Nasional dan tentu bisa digugat ke PT UN kalau keputusan pemberhentian itu dianggap bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Kira-kira begitu Mbak Ai. Jadi ini memang perjuangan mereka mencari kebenaran yang tentu butuh support lah ya, butuh support dari masyarakat, dari civil society. Baik. Kira-kira gitu Mbak Ai, intronya Mas. Baik, Pak Gufron. Tadi sempat disampaikan sebenarnya ada juga pernyataan dari Presiden. Oleh sebab itu ada juga sebuah penilaian, saya kutipkan dari Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas begitu ya, Bapak Ferry Amsari, menyebutkan pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tidak lolos TWK merupakan bentuk pelecehan terhadap Presiden. Karena beberapa waktu lalu Presiden kita menyatakan hasil dari TWK tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai yang tidak lolos.
Dan juga penjelasannya tadi di awal sudah disampaikan Pak Ufron kalau berkaitan dengan regulasinya. Namun arahan itu justru diabaikan oleh pimpinan KPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi atau Kemenpan RB begitu ya Mitra Muslim, serta Badan Kepegawaian Negara BKN. Istilah pelecehan terhadap presiden. Pantaskah atau sudah tepatkah itu dan memang apakah itu yang terjadi Pak Ufron? Gini, baik, saya ingin melihat dalam perspektif hukum administrasi. Kalau pernyataan presiden itu menurut saya pernyataan politik. Oke. Tapi sebenarnya soal kewenangan itu memberhentikan, tidak memberhentikan itu berada pada wilayah user, pada wilayah pengguna. Dalam hal ini adalah wilayah pimpinan KPK. Tetapi idealnya gitu antara apa yang disampaikan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, seharusnya itu menjadi perhatian kalau menurut saya. Tidak boleh di dalam suatu negara, suatu pemerintahan itu antara pernyataan seorang presiden kepala pemerintahan di satu sisi dan kemudian KPK di sisi yang lain, yang notabene bahwa KPK sekarang pada rumpun kekuasaan eksekutif, ya seharusnya mereka tunduk kepada apa yang dinyatakan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan yang tertinggi. Tapi memang secara hukum administratif itu adalah wilayah, itu sudah menjadi kewenangan wilayah user yaitu KPK. Saya kira ini memang dari sisi politik itu sesuatu yang tidak elok ya, sesuatu yang tidak etis lah ya. Presiden bilang jangan merugikan, tapi faktanya ternyata itu merugikan hak-hak pegawai KPK. Saya kira itu satu soal yang dalam konteks etika politik dan moral politik yang tidak tepat. Tapi dari sisi hukum memang hal seperti itu sudah menjadi kewenangan atau domain pimpinan KPK. Oke, baik. Ada juga yang mengatakan seperti kontradiksi juga dengan yang sebelum-sebelumnya. Kan kalau yang mungkin dalam tanda kutip mengganggu begitu ya kerja KPK kan karena arahan yang sebelum-sebelumnya sehingga berubahnya regulasi yang ada begitu Pak Ufron. Kalau melihat seperti apa sih sebenarnya kok kita jadi masyarakat yang kebingungan sendiri dengan apa yang terjadi sekarang? Ya mungkin kita harus harus setback by menelusur ke belakang bahwa KPK itu lahir dari anak kandung reformasi karena pada saat Orde Lama itu orang mengatakan bahwa korupsi itu under table gitu di bawah meja gitu. Tapi Orde Baru itu on the table di atas meja gitu. Tapi era reformasi itu malah on the table pakai es gitu di atas meja-meja gitu. Maka kemudian ada pikiran bahwa ternyata polisi, kejaksaan itu tidak cukup efektif, tidak cukup mujarab untuk kemudian memberantas korupsi yang bersifat SDM, sistematis, terstruktur, masif gitu. Maka era reformasi kemudian melahirkan suatu komisi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang disebut bahwa KPK itu adalah bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Artinya itu bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial. Tetapi dalam perkembangannya ternyata mungkin ya quote and quote dianggap tuannya ini kan sebenarnya yang membentuk undang-undang itu kan DPR dengan presiden. Ya sehingga dipandang bahwa ibarat ini kita ini memelihara macan, ternyata macan atau harimau itu menerkam tuannya sendiri gitu. Maka dipandang bahwa lembaga KPK yang disebut lembaga negara yang tadi bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun itu dipandang perlu untuk kemudian ini disamakan dengan polisi sama disamakan dengan jaksa bahwa posisinya adalah ASN gitu. Nah, maka disitulah mulai muncul kemudian pasal 68, 69 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2009 yang pada intinya adalah ada pergeseran status, hanya sayangnya disebut dapat berstatus ASN menurut peraturan perundang-undangan. Jadi krusial problemnya itu dimulai memang seolah-olah ada unsur kesengajaan bahwa di situ ada kata dapat gitu. Tidak automatically by law, tapi itu bisa ya, bisa tidak. Jadi sebenarnya di situ mulanya. Baik, penyusun undang-undang itu nampaknya sudah memiliki sebuah kesengajaan bahwa memang dimungkinkan untuk bisa diberhentikan kalau tidak memenuhi persyaratan. Jadi di situ sebenarnya awal mulanya. Persoalannya adalah dulu kan maksudnya
kita dari KPK itu, marwah KPK itu adalah untuk memberantas korupsi aparat penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim yang kemudian melakukan korupsi, menerima penyuapan, itu ya maka itu KPK. Yang kedua aparatur negara. Jadi penyelenggara negara di eksekutif, legislatif, di judisial, ya kehakiman gitu, yang kemudian angkanya di atas 1 miliar dan itu menjadi perhatian publik. Jadi itu memang ditujukan kitanya adalah untuk memberantas korupsi kelas kakap gitu, kelas-kelas paus gitu, yang itu memang dibentuk sejak semula dimasukkan untuk kemudian memberantas korupsi aparatur negara dan aparatur penegak hukum. Kalau sekarang tiba-tiba kemudian karena dulu dianggap bertaji karena memang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan sekaligus perekaman, ya tiba-tiba kalau sekarang kan ada Dewas yang itu adalah tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan kerja KPK, sekaligus dia akan memberikan izin atau tidak memberikan izin dalam konteks penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan. Jadi ini memang tidak sebebas dulu yang sehingga orang mengatakan posisi KPK menjadi dilemahkan karena tidak lagi bersatu sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, tapi dia masuk rumpun kekuasaan eksekutif sehingga pegawainya harus ASN. Kalau menurut saya ya kalau gitu dibubarkan saja karena sama kedudukannya dengan KPK dan kejaksaan. Untuk apa kemudian harus ada KPK lagi? Gitu menurut saya, Mbak Ais. Berarti memang ini seperti grand design yang berjalan sesuai dengan kehendak mereka yang mungkin punya niat-niat untuk mengamankan korupsinya jangan sampai tertangkap begitu ya Pak ya? Ya kalau menurut saya itu ujungnya Mbak Ais ya. Itu muaranya gitu. Tapi pada posisi bahwa dulu disebut sebagai badan kekuasaan kehakiman yang independen, yang bebas merdeka dari kekuasaan eksekutif, sekarang enggak. Sekarang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Maka pegawainya adalah pegawai ASN yang dia harus tidak saja tunduk pada Pancasila, Undang-Undang 45, tapi dia juga harus tunduk dan patuh kepada pimpinan atasannya gitu. Padahal kalau bicara soal penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu tidak semata-mata dia harus tunduk pada pimpinan, tapi dia harus tunduk bekerja pada prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip negara hukum gitu. Tidak selalu mesti seperti ASN yang sendiko dawu tunduk patuh kepada pimpinan, yang tidak tunduk patuh kepada pimpinan itu bisa menjadi alasan diberhentikan atau dirotasi, dipindahkan, itu yang bikin kemudian menjadi tidak lagi seperti awal mula KPK itu dibentuk, tidak sesuai kitanya gitu. Kalau kitanya udah nggak sesuai ya tadi lagi-lagi untuk apa KPK kemudian harus tetap hidup gitu. Saya lebih bagus dibubarkan. Dan ini terjadi tergantung dengan situasi siapa yang berkuasa atau bagaimana Pak? Ya, saya kira begitu, betul Mbak Ais. Itu tergantung rezimnya ya. Tiap rezim itu punya kepentingan, tiap rezim itu punya kebenaran rezim. Jadi kepentingan rezimnya adalah menurut saya hukum itu juga, di balik hukum itu kan ada politik hukum Mbak Ais ya. Di balik pasal-pasal, di balik ayat-ayat yang ada di dalam suatu peraturan itu pasti ada maksud-maksud politiknya, yang disebut politik hukum. Politik hukum antara rezim pemerintah yang satu tentu akan berbeda menurut rezim pemerintah yang lain gitu. Begitu juga bahwa kebenaran rezim yang satu bisa saja berbeda dengan rezim kebenaran yang lain. Itu tentu setiap rezim memiliki rezim kebenaran politiknya yang berbeda-beda. Dan hukum itu memang ada instrumen di balik hukum, ada politik hukum, di situ ada kepentingan. Ya tadi orang mengatakan kepentingannya mungkin ingin memprotoli ya, mereteli atau merotoli itu ya, kaki-kaki yang dianggap bahwa dulu kita bikin supaya jangan sampai dianggap menerkam tuangnya, sekarang mungkin pekerjaan-pekerjaan pemberantasan korupsi itu sudah masuk pada wilayah ulu hati, sumbu-sumbu kekuasaan atau pemerintahan. Jadi sehingga merasa menjadi posisi yang tadi independen, yang bebas dari kekuasaan negara manapun, eksekutif, legislatif, judisial, itu merasa menjadikan ini sebagai anak durhaka yang kemudian melebihi apa yang saya sebut sebagai tadi harimau tadi yang tuannya takut diterkam gitu. Kalau menurut saya udah harimau kalau gitu ditembak aja lah, katakan saja ini supaya nggak usah
nggak usah ngingu ya, nggak usah memelihara KPK lagi lah kalau menurut saya, kalau hanya bikin ribut dan gaduh yang ujung-ujungnya adalah sebenarnya melemahkan posisi KPK. Iya, sebenarnya kita tahu sendiri yang berdurhaka yang sebenarnya itu yang siapa gitu ya Pak. Tapi di sesi berikutnya kita akan lebih jauh ngobrol tentang perlawanan pegawai KPK yang sedang berjuang sekarang ini Pak. Apakah ada kemungkinan, maksudnya harapan-harapan positif ke depan dari apa yang dilakukan? Kita juga ajak Mitra Muslim untuk bergabung. Silakan Mitra Muslim, Anda bisa tuliskan komentar Anda di live chat kami, Suara Muslim TV. Terima kasih banyak Pak Tohari. Kasus ini bagai ada udang di balik rempeyek, kata beliau. Modusnya sangat jelas dilihat oleh orang awam sekalipun yang nol putul di bidang hukum pun tahu. Terima kasih banyak komentarnya. Dan Mitra Muslim, di pagi hari ini kita masih mengajak Anda untuk berbicara tentang perlawanan pegawai KPK yang terbuang bersama dengan narasumber kita Dr. Hufron SHMH, beliau pakar hukum tata negara Untak Surabaya. Silakan Anda bisa berbagi opini di 0315624555 untuk telepon, kemudian di live chat tentu saja bisa di Suara Muslim TV dan WA 0855300938. Kalau tadi sempat disampaikan di sesi pertama oleh Pak Hufron, perlawanan dari pegawai-pegawai yang terbuang dalam tanda kutip ini perlu support kita semuanya begitu Pak Hufron. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik tentunya? Ya, pertama gini Mbak Ais, sebelum apa yang kita bisa lakukan ya. Pertama, saya ingin dari aspek hukum dulu. Iya. Dari aspek hukum. Jadi kalau menurut saya persoalan ini adalah bermula dari perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang kemudian mengatur di dalam pasal 68-69 itu bahwa pegawai KPK itu akan beralih status menjadi ASN. Tetapi di pasal itu dapat, bunyinya, saya mau bacakan, saya ingin membacakan. Pasal 69 ayat 2, pengangkatan pegawai KPK yang telah mengikuti dan lulus pendidikan, 69B, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi itu ada kata diangkat menjadi, dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan, sepanjang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Di sinilah sebenarnya crucial problemnya yang kemudian menjadikan dapat itu bisa iya bisa tidak gitu. Ambigu ya Pak. Dapat. Jadi, ya, itu menurut saya pasal ini yang bikin masalah gitu. Sehingga dari situ kemudian muncul PP 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, yang kemudian dari situ muncul bagaimana caranya kata dapat tadi itu menjadi dua pilihan, bisa memenuhi dan tidak memenuhi syarat, maka salah satunya adalah tes wawasan atau asesmen wawasan kebangsaan. Gitu. Nah, oleh karena itu, maka saya menyarankan satu, ya tentu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu pasal 69B sama 69C itu diajukan judicial review atau uji material ke MK, Mahkamah Konstitusi, dengan alasan ini bertentangan dengan konstitusi, yang dimana konstitusi itu mengatakan bahwa harus ada perlakuan yang adil. Setiap orang, pasal 28D itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi menurut saya, ini ada diskriminasi gitu. Ada perlakuan yang tidak adil gitu. Yang kedua adalah, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi ini sebagai dasar bahwa Undang-Undang revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 pasal 69B dan C itu menurut saya ya bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, 2, dan 3 tadi. Berikutnya kalau menurut saya bahwa peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkom, Peraturan Nomor 1 tahun 2001 itu ada pasal 5, Mbak Ais, yang intinya adalah menyatakan selain menandatangani pernyataan setia pada Pancasila Undang-Undang 45 itu dilakukan asesmen wawasan kebangsaan gitu. Dari situlah kemudian itu nggak ada, Mbak Ais, di dalam Peraturan Pemerintah 41 tahun 2020 dan di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tidak ada gitu. Jadi itu muncul baru di Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021. Saya menganggap bahwa itu adalah merupakan peraturan lebih lanjut yang saya anggap itu anak haram gitu. Karena tidak diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan perundangan yang lebih tinggi gitu. Tapi kok itu bisa akan berlaku sih, Pak bagi Hufran? mereka pegawai baru untuk seleksi awal masuk ASN. Tapi ini bukan pegawai baru, guys. Ini adalah pegawai yang dialih statuskan. Kalau menurut saya tidak tepat kemudian ada wawasan kebangsaan yang berujung pada memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Maka menurut saya ini bertentangan Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 pasal 5 ayat 5 tadi. Itu menurut saya bertentangan dengan PP menurut saya bertentangan dengan PP 41 tahun 2020. Kalau menurut saya juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 karena di situ tidak mengatur soal asesmen wawasan kebangsaan. Dan juga Undang-Undang tentang tentu ada hak asasi manusia yang dimana itu tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Gitu. Alih status itu tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Itu satu. Yang kedua, ya tentu ini diajukan namanya judicial review ke MA gitu kan. Jadi peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 itu menurut saya bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan Undang-Undang KPK sendiri dan bertentangan dengan PP 21 tahun 2020 sehingga menurut saya ini bisa diajukan judicial review ke MA, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikutnya, kenapa mesti dilaporkan ke Komnas HAM? Karena ada dugaan ini pelanggaran hak asasi manusia, yaitu melanggar hak pegawai KPK begitu. Tes wawasan kebangsaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat maksudnya tidak proporsional ya. Oleh banyak orang disebut pertanyaannya membenturkan agama dengan Pancasila. Nah, ini tidak tepat gitu. Oleh karena itu ini bisa dipersoalkan lewat pengaduan ke Komnas HAM. Tapi kalau ternyata di balik itu ada dugaan maladministrasi, ya ini bisa diajukan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Apakah di balik pemberhentian itu ada unsur-unsur penyalahgunaan wewenang. Baru terakhir yang saya sebut bahwa ini perlu dukungan. Kalau menurut saya ini perlu bisa diajukan ke Komisi 8. Komisi 8 itu ada kaitannya dengan agama di satu sisi. Tapi juga bisa diajukan ke Komisi 3, ini kaitannya dengan dugaan apa yang disebut pelanggaran HAM gitu, atau pelanggaran hukum. Kalau menurut saya, gimana dukungan masyarakat? Kalau menurut saya, pertama dukungan oleh tentu para akademisi ya, untuk kemudian ikut memberikan support bahwa proses-prosesnya itu secara yuridis mungkin memang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan dan turunannya, tetapi sebenarnya dari sisi yuridis pula itu masih timbul persoalan-persoalan yang bisa dipersoalkan. Apalagi secara akademik ya, itu bisa dipersoalkan. Jadi dalam konteks akademik saya kira para akademisi juga harus bersuara kalau ada proses-proses yang tidak benar. Karena sesungguhnya para akademisi yang dianggap objektif, yang dianggap tidak memihak, yang dianggap bekerja atas dasar-dasar ilmiah gitu. Kajian-kajian ilmiah, kajian hukumnya adalah bukan kajian yang bersifat subjektif, yang kemudian memberikan dukungan tanpa rasionalitas. Mestinya para akademisi bersuara untuk kemudian menyatakan bahwa ini adalah proses sesuatu yang mestinya Presiden juga ikut ambil bagian gitu, supaya tidak terjadi kegaduhan, keriuhan gitu yang kemudian itu menurut saya mengganggu stabilitas pemerintah. Kalau Presidennya merasa gini Pak, saya sudah mengarahkan tapi tidak didengar. Nah, gimana? Gimana? Kalau Presidennya merasa saya tuh sudah mengarahkan tapi tidak didengar. Ya tentu begini Mbak Ais, ada wilayah Presiden mungkin itu pembagian lah, Presiden ngomong begini, itu wilayah politik ya. Terus kemudian KPK ngomong begini, itu memang wilayahnya. Tapi kalau menurut saya
entah presiden, entah KPK atau pejabat tuh, kalau kita ini sebenarnya ada kasat mata gitu, bukan orang yang paham politik dan paham hukum, orang yang biasa aja mengerti gitu. Kalau di situ memang ada proses pelemahan kan. Iya, betul. Dengan cara-cara kemudian menggunakan hukum sebagai instrumen gitu. Hukum sebagai alat gitu. Sehingga lebih ada kesan bahwa negara hukum ini lebih bergeser kepada negara kekuasaan. Jadi hukum itu sebagai instrumen kekuasaan. Untuk maksud di balik kepentingan kekuasaan itu. Ya tentu masyarakat ya tentu mahasiswa juga ya seperti juga dalam konteks reformasi, karena ini kan anak kanun reformasi. Dulu elemen reformasi kan ada mahasiswa, kemudian ada para dosen, kemudian di situ juga anak bangsa yang lain lah, masyarakat dan sebagainya. Kalau ini dipandang bahwa ada proses-proses yang tidak benar, di balik itu ada proses-proses pelanggaran hak asasi manusia. Ya kalau menurut saya semua elemen masyarakat harus bersuara. Oke, baik. Kalau tidak kan kemudian itu bukan soal 51 Mbak. Pelanggaran hak asasi manusia itu satu juga pelanggaran hak asasi manusia. Sama dengan terbunuhnya 6 laskar itu bukan 6, satu itu juga saya anggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh terjadi. Di negeri yang disebut sebagai negara hukum yang demokratik, yang sangat menghargai hak asasi manusia. Karena itu masyarakat juga harus istilahnya tidak saja kemudian bergotong royong dalam rangka pandemi COVID. Saya kira masyarakat juga saling bahu-membahu ikut mengkritisi, karena pada prinsipnya bahwa tugas masyarakat itu adalah mengawasi, mengkritisi kebijakan pemerintah, Mbak. Jadi tidak berarti ketika memilih kita udah selesai, enggak. Tugas kita adalah mengawasi apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah itu sesuai dengan apa istilahnya ya, opini publik, hak kemauan masyarakat, yang dimana kemauan masyarakat itu adalah bagian yang disebut sebagai suara rakyat, suara Tuhan gitu. Baik. Itulah yang menurut saya dalam konteks demokrasi itu saya mempertanyakan. Sebenarnya KPK itu adalah untuk apa dan untuk siapa gitu. Ya itu yang menurut pertanyaan saya. Jangan-jangan KPK ini memang yang dulu awalnya memang diperuntukkan untuk bangsa dan negara, maka sekarang KPK ini untuk penguasa. Ya bukan lagi untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi untuk kepentingan elit politik tertentu, untuk kepentingan kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan DPR. Ya wallahualam bisawab lah ya. Tapi menurut saya tidak sesuai dengan kita dan marwah kita pertama kali dibentuk. Baik. Jadi perjalanannya masih panjang ya Pak, karena Rabu kemarin langkah yang dilakukan baru mengajukan uji materi dari pasal terkait peralihan status ke MK begitu, dari 51 saudara-saudara kita yang terbuang dalam tanda kutip dari KPK. Ya, kalau menurut saya memang ya sebuah perjuangan kan nggak pernah selesai ya guys ya. Sebuah perjuangan itu nggak pernah selesai. Perjuangan itu senantiasa kita girohkan begitu. Tapi yang penting tentu adalah sebuah dukungan ya, dukungan moral, dukungan politik gitu, termasuk dalam konteks dukungan politik di Komisi 8 itu bisa kemudian minta diungkap bagaimana pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jangan sampai pertanyaannya absurd, pertanyaannya invalid begitu ya, tentu hasilnya kan juga akan absurd dan invalid. Jadi bagaimana membenturkan antara agama dan Pancasila. Ini kalau menurut saya ini nggak sesuai dengan prinsip pasal 29 serta 45 itu. Ya, ayat 1 dan 2 kan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan. Pancasila ayat 1 sendiri kan, sila pertama sendiri kan ketuhanan yang Maha Esa ya Pak. Ketuhanan yang Maha Esa gitu. Sangat boleh dibenturkan. Iya, baik. Terus yang kedua juga antara pakai hijab dan tidak pakai hijab, itu melanggar pasal 29 itu, melanggar Pancasila juga. Ya, baik. Jadi itu memang tidak boleh dibiarkan. Betul, iya. Ada proses-proses yang tidak benar seperti itu. Terus mempertanyakan soal Anda belum nikah, Anda pacaran, ngapain saja, itu sesuatu yang privasi. Yang itu tidak boleh gitu kalau menurut saya ya. Betul, ada termasuk lain yang menurut saya itu banyak sekali yang menurut saya tidak tepat diajukan dalam konteks wawasan kebangsaan. Ikut pengajian apa, ustadznya siapa, hari Minggu ada kegiatan apa, mau diajak keluar mungkin ya. Iya, ditanya gitu. Kalau sholat subuh pakai kunut atau tidak pakai kunut, baik. Itu masuki wilayah yang sangat personal, privat. Itu soal itu yang harus dilindungi. Mau pakai kunut, tidak pakai kunut harus tetap dilindungi oleh negara. Betul, baik. Itu maksudnya. Ya. Terima kasih banyak Pak Hufron
sudah membagikan wawasan yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Dan ini saya dikabari produsernya harus segera ini ya Pak, berangkat ke kampus ya untuk hari ini. Baik, siap Mais. Mohon maaf nggak bisa sampai selesai. Kebetulan jam 9 kami ada ujian S3 gitu. Masya Allah. Sehingga kami mohon maaf nih nggak bisa lebih awal. Tadi awal juga tidak bisa on time karena ini persalinan anak saya, jadi ini ada saya ikut menyampaikan bahagia bahwa ada kabar gembira untuk saya menjadi yang Masya Allah, barakallah Bapak. Solihah apa solihah ini? Oke. Terima kasih Mbak Is. Salam sehat, salam sukses, salam sehat Pak. Selalu. Ya, barakallah Pak Ufran, sekali lagi terima kasih dan selamat berbahagia bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Wa iyyakum Bapak. Baik, Mitra Muslim, demikian ya perbincangan kita bersama dengan narasumber di pagi hari ini, Dr. Hufron SHMA. Beliau pakar hukum tata negara Untak Surabaya.